Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Sebelumnya kita pernah bahas nih smartphone yang keren-keren banget, speknya wow mumpuni banget ya di harga sejutaan. Mulai kita bahas Poco M5s yang pakai layar AMOLED dan menggunakan chipset MediaTek Helio G95 yang harganya cuma 1,2 juta. Banyak banget yang teman-teman ngeluh, mending CTI P40s. Nah, pernah saya bahas juga CTI P40s yang layarnya AMOLED yang keren banget, tapi banyak banget teman-teman ngeluh. Ini spare partnya susah bang, service centernya nggak ada dekat rumah kita bang. Jadi kalau rusak susah ini. Nah, pernah juga kita bahas itel. Ya, itel ini masih banyak yang meragukan. Padahal untuk penjualan teraris ini udah masuk ke jajaran nomor 4 kalau nggak salah ya. Yaitu ada Infinix, Tecno, sama itel. Dan ini produknya keren-keren juga. Tapi masih banyak yang ngeluh. Ini update software-nya nggak ada bang, nggak jelas. Jadi takut banget nih beli produk ini. Ya udah teman-teman yang mending ya udah coba ini aja lah ya. Ini adalah Oppo. Ya Oppo. Jarang-jarang nih Gadget Max bahas Oppo. Nah, smartphone ini termasuk smartphone paling laris di Oppo untuk entry levelnya. Penjualannya ini sampai 10.000 unit. Padahal RAM-nya cuma 4 GB. Ya, 4 GB. Di tahun 2024 pasti banyak yang ngeluh, saya budget 1,4 sudah dapat RAM 8 GB. Bahkan tambah lagi dikit bisa dapat Helio G99. Nah, sedangkan ini kan Helio G85. Tenang, Helio G85 ini termasuk wajar ya di harga sejutaan. Karena ada yang harga 2 jutaan Helio G85 ya. Nah, ini ya kalau kalian tim menang mending takut service center, takut spare part, ini bisa jadi pilihan karena ada jaminan software selama 3 tahun. Kebayang ya, brand lain tuh nggak ada yang bisa seperti ini. 3 tahun anti lag. Terus di sini untuk desainnya juga ciamik. Ya, mungkin itu yang bikin smartphone ini laris banget di pasaran. Di Shopee aja laku 10.000 unit, belum e-commerce yang lain, belum toko offline-nya. Dan kalau kalian cari lebih detail, Oppo ini masih mendominasi urutan nomor 1. Ya, saya kira sih Apple atau Samsung ya, enggak, tapi Oppo. Dan urutan keempat ada Transsion Holding. Ya, emang keren-keren banget Transsion Holding ya. Walaupun update software-nya nggak terjamin, tapi bisa mempercayai ya, masyarakat mempercayai produk itel, Infinix, Tecno gitu ya. Keren banget. Nah, kalau ini sih jangan ditanya. Di Open Offline Store pasti banyak yang jual dan pasti nyaranin smartphone ini. Nah, saya punya alasan nih mengapa smartphone ini bisa laris di pasaran. Kalian pasti penasaran banget ya. Kita langsung aja bahas smartphone-nya ya. Alasan pertama adalah garansi dan garansi software-nya. Ya, untuk garansi, smartphone ini bisa ngasih garansi 3 tahun anti lag. Yang mana smartphone-smartphone yang lain di harga sejutaan nggak ada yang bisa ngasih garansi seperti itu ya. Nah, garansi 3 tahun itu, ya kalau ada lag ya tinggal kalian bawa ke service centernya. Ya, entahlah diapain di smartphone-nya itu, ya saya nggak tahu ya gimana nanti untuk klaim garansinya. Karena untuk saat ini sih belum nemu nih yang lag, kan HP ini baru launching juga gitu loh. Nah, mungkin nanti ya di reset atau diapakan lah softwarenya. Karena pengalaman saya pakai HP Android, ya kalau sudah bertambahnya waktu, apalagi entry level, itu bakalan ngeluh memorinya penuh. Terus kemudian pasti nge-lag, pasti ya. Ya pengalaman saya pakai entry level gitu dari Android. Nah, beda kalau iPhone. Kalau iPhone masih kita ya sambungkan ke iCloud gitu ya untuk memorinya. Kalau Android saya belum tahu gimana ritmenya mereka bisa ngasih garansi seperti ini. Kalau gimmick pun nggak mungkin lah Oppo bisa ngasih gimmick seperti ini, karena ini pertaruhannya adalah reputasi cuy. Nggak mungkin kan Oppo ngasih jaminan 3 tahun, habis itu selama 2 tahun ada yang nge-lag nggak diatasi. Itu udah merusak reputasi sekali, karena emang Oppo jaga image banget nih untuk smartphone-nya. Walaupun teman-teman bilangnya yang ambil Oppo itu nggak tahu spek gitu ya. Banyak yang seperti itu bilangnya, komen-komen ya, komentar, bukan saya yang komen seperti itu ya, komentar dari subscriber seperti itu gitu loh. Nggak ngerti juga, padahal kalau kalian beli Oppo ya tentunya kalian cari kenyamanan, kepastian ya. Kepastiannya pasti softwarenya terupdate, spare partnya ada di mana-mana gitu ya. Ya kira gitulah, makanya Oppo berani ngasih garansi anti lag selama 3 tahun. Brand lain belum ada. Kemudian untuk service centernya tentunya ada di mana-mana. Dan klaim garansi Oppo, Vivo itu enak banget, cepet ya. Vivo juga sama. Speknya mirip-mirip banget, harganya juga mirip-mirip banget. Kalau Realme saya nggak tahu ya. Tapi Realme kan
ya sub-brand dari ini juga nih. Cuma harganya kok mahal sekarang. Helio G85 dijual 2 jutaan. Terakhir launching Realme GT ya. Ya gitulah ya. Oke lah, ini untuk software sama garansi ini udah terjamin, makanya jadi alasan nomor satu kalian beli smartphone yang cari kepastian, kenyamanan, ini bisa jadi pilihan gitu. Nah, lanjut ke alasan kedua adalah build quality. Nah, smartphone ini udah dikasih grade ya IP54, jadi tahan terhadap cipratan air. Kalau kalian pengen yang tahan banting bisa beli Oppo A60. Ya, siapa tahu nih kalian yang kerja lapangan bisa beli itu buat ya biar enak dipakai, nggak takut jatuh, ya itu bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian hanya punya budget sejutaan, ini udah oke banget karena dia sudah bisa ngasih garansi ya cipratan air IP54. Ya menurut saya sih udah oke banget di kelas harganya. Nah, alasan selanjutnya adalah desain. Ya ini ya tergantung selera aja sih ya. Menurut saya sih selera saya sih udah oke banget ya. Oppo ini desainnya cukup lah ya. Nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus banget juga. Dan desain bagian belakangnya juga nggak terlalu meninggalkan sidik jari. Kecuali yang bagian kamera ini karena glossy dia bakalan ninggalin sidik jari. Nah di sini tuh ada dua kamera besar seperti ini. Ya kalau kalian lihat di lingkungan kalian, kalau kamera seperti ini pasti kalian termindset, oh ini Oppo gitu loh. Kalau yang kameranya 3, oh ini mungkin Itel, oh mungkin CTE gitu ya. Kalau ini pasti, oh ini Oppo ini, walaupun ditutup case gitu, karena emang sudah jadi ciri khas ya desain kameranya seperti ini gitu loh. Terus kemudian kamera bagian depannya masih water drop ya standar aja. Tapi untuk build quality ini udah kokoh banget dan dipegang tangan juga enak. Gitu. Cakep. Ya gitu ya untuk build quality-nya, dan ini juga nggak terlalu berat juga. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Nah, untuk bagian layar ini udah cukup banget di harga segini, yang mana dia bisa ngasih layar yang ya nggak tajam-tajam banget, tapi udah cukup ya, dan terbaik di kelas harganya. HP baru, bukan HP bekas. Kalau HP bekas kalian bisa beli Poco M5s ya sudah AMOLED. Cuma gitu, untuk mungkin service centernya jauh atau spare partnya susah gitu ya. Nah kalau ini pasti terjamin. Dan layarnya juga enak nih dipakai di luar matahari. Misalnya di bawah sinar matahari masih kelihatan lah ya, nggak terlalu jelek-jelek banget. Jadi dipakai ngojek udah cukup menurut saya. Dan layarnya juga enak dipandang. Saya sudah pakai layar ini. Ya enak-enak aja, dan ini HP ini udah mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Dipakai nonton YouTube, Netflix ya udah enak lah ya untuk harga HP 1,4 juta. Ya 1,4 juta tuh udah enak banget. Nih. Ya gitu ya. Nih tampilan layarnya, dan ini juga nggak touch delay gitu, enggak sih. Kalau Itel P55 5G kan kalau kita gini dikit aja susah. Kalau ini nyaman aja tuh. Digesernya pelan-pelan juga. Nih, saya tampilin nih. Tuh. Jadi untuk main game sih masih bisa lah ya. Nah kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu adalah bagian performa. Nah smartphone ini udah dibekali RAM 4GB. Ya 4GB masih oke lah ya, walaupun belum 8GB. Kalau Oppo ngasih RAM 8GB di smartphone ini, kebayang ya harga 2 jutaan nggak laku. Semua orang beli ini, makanya mereka ya turunin di RAM-nya 4GB, tapi di bagian storage udah dikasih storage yang besar yaitu 128GB. 128GB buat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang banyak foto masih oke banget ya ketimbang 64GB. Jadi Oppo ini udah ya mungkin marketingnya udah searching ya, apakah kebutuhan dari masyarakat Indonesia? Ya storage yang besar dan layar yang enak dilihat dan ada ML-ML garansi 3 tahun anti lag gitu, makanya ini keluar gitu, makanya laris banget penjualannya. Nih ya penyimpanannya kita lihat nih, RAM-nya 4GB dan storage-nya di 128GB. Ya dari RAM memang kecil, tapi storage udah 128GB. Walaupun dari segi memori ini belum UFS, masih eMMC, tapi ya sekedar buat scrolling, buat tutup data, buat tutup aplikasi, bukan tutup aplikasi itu buat TikTok kan ini udah cukup banget ya. Saya jarang banget nih nemu nge-lag di smartphone ini gitu loh. Jadi untuk software udah mateng banget ini gitu loh. Jangan bandingkan ini sama Itel yang RAM-nya 8GB beda gitu loh. Ini feel-nya beda. Oppo ini udah mentuning softwarenya sebagus mungkin. Jadi
ya kita pakai kerja-kerja ya ringan-ringan ya, bukan sosial media seperti ini udah enak banget. Buat foto-foto udah bisa nyimpen fotonya banyak, karena keluhan dari orang tua biasanya di bagian penyimpanan. Jadi ini udah cukup banget gitulah ya. Selanjutnya di bagian performa. Di bagian performa emang chipset ini terkenal kalau kita pakai main game lama dia bakalan drop ya performanya karena panas gitu ya. Tapi it's okay, dipakai buat harian udah cukup banget nih. Nah, untuk bagian performa dia menggunakan MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi di 12 nanometer dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 MC2. Nah, untuk performa sih ini udah cukup untuk harga segini, ya nggak terlalu bagus juga dan nggak terlalu jelek juga. Masih oke ketimbang Realme Note 50. Realme Note 50 kan harganya 1,1 juta, kalau ini kan harga 1,4 juta, nambah dikit. Ya, mending Helio G85 sih menurut saya sih. Nah, sekarang tutunya sih dapat 279.000 aja. Buat main gaming gimana, Bang? Untuk main gaming sih ya udah cukup ya. Saya sudah pernah testing game PUBG Mobile, masih jalan di smartphone ini. Game Mobile Legends juga masih jalan di smartphone ini, udah cukup banget. Nah, di bagian aksesorisnya juga ya lumayan lengkap di kelas harganya. Karena pertama kali launching itel S23 itu di bagian cahaya nggak ada, tapi sekarang udah ada sih. Nah, tapi Oppo udah ngasih semua ya, cahaya dia ngasih, sensor orientasi dia ngasih, giroskop walaupun software dia ngasih juga, kemudian sensor magnetik juga ada. Jadi buat ngojek ini udah cukup banget nih. Siapa tahu teman-teman yang punya budget 1 jutaan aja pengen HP buat ngojek, ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian pengen yang anti banting, kalian bisa beli ya Oppo A60 gitu. Nah, itu aja ya. Nah, terus ini kan alasan-alasan mengapa beli. Nah, alasan nggak beli, nah kalau kalian nggak beli ini, satu, kalian cari RAM yang besar. Mungkin kalian cari RAM yang 8 GB atau 12 GB gitu ya. Kalau 12 GB ya beli itel RS4 harga 2 juta. Nah, kalau ini ya mungkin RAM-nya kurang 8 GB. Kemudian bagian kamera. Bagian kamera, Oppo biasanya kan terkenal dengan hasil kamera yang enak dilihat, terus tone kulit itu enak lah dipandang. Tapi saya coba kamera ini, untuk kamera ini belakangnya 8 megapiksel dan depannya 5 megapiksel aja. Nah, untuk kamera sih standar-standar aja ya, hasilnya juga nggak terlalu wow-wow banget. Ya menurut saya sih, ya sekedar buat upload di sosial media masih bisa lah dipandang. Cuma kalau kalian jadi content creator pakai ini ya standar-standar aja sih untuk hasil kameranya gitu loh. Ini agak kurang. Nah, kalau di belakangnya dikasih kamera 50 megapiksel sih cakep mesti ya. Dengan tuningnya dari Oppo bisa ngasilin gambar yang oke gitu kan. Kalau kayak ini sih enggak ya. Kalau dia ngasih spek yang oke banget di bagian kamera ini, kebayang ya HP 2 juta nggak laku. Mending beli yang HP sejutaan kan. Tapi emang jago banget nih marketing dari Oppo ya. Untuk kamera sih cukup-cukup aja, di-upload sosial media masih kelihatan oke lah ya, nggak malu-maluin banget gitu ya. Terus alasan selanjutnya, kelemahannya dari smartphone ini adalah panas. Saya sempat testing CPU throttling, dia itu ngedrop pas performanya itu saya testing di sekitar 15 menitan. Dia nggak stabil gitu loh, dia bakalan ngedrop. Dan reviewer yang lain juga bakal bilang ngedrop seperti ini nih. Jadi performanya tuh nggak stabil di 100%, dia bakalan drop seperti ini. Gitu ya. Jadi kalian harus pasang cooling di smartphone ini untuk main gamingnya karena panas. Ya, gitu aja sih alasan tidak beli ini dan alasan beli smartphone ini ya. Ya alasannya sih nggak tidak beli dikit ya, karena emang keren sih HP-nya. Ya kalau saya pegang sih keren-keren aja ya. Ya kalau kita bandingin sama smartphone lain, emang di bagian performa ini jauh ya di bawahnya ini. Tapi it's okay. Dia sudah bisa ngasih storage yang besar 128 GB. Garansi software anti lag selama 3 tahun. Itulah ya. Itu alasan mengapa kalian bisa coba smartphone ini ketimbang beli itel atau produk yang lainnya gitu ya. Bisa coba nih. Tapi kalau kalian tipe performa ya itel jawabannya. Apalagi itel RS4 udah nggak ada saingan di harga segitu. Oke, segitu dulu video Gadget Max, mungkin videonya agak amburadul. Nah, kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Segitu dulu videonya, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.